Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting. Dan harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba nge-share tentang kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Sekali lagi, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Nah, marilah kita teman-teman cewek yang menonton ini, marilah kita jadi lebih peka, lebih tajam dalam menilai bagaimana reaksi atau respon daripada cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Sehingga kita bisa membedakan mana yang serius, mana yang main-main, mana yang modus. Nah, sekali lagi harapan saya ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, yang pertama, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta, yang pertama adalah dia rela berkorban. Saya percaya cinta yang sebenarnya, cinta sejati selalu identik dengan berkorban. Tanpa ada korban, maka percayalah itu hanya omong kosong belaka. Itu hanya permainan kata saja. Tapi begitu ada korban, itulah cinta yang sesungguhnya. Nah, saya beberapa kali konseling anak-anak muda, dan saya dapati ketika konseling mereka bilang bahwa punya cowok tapi tidak mau berkorban. Nah, saya tanya, maksudnya tidak mau berkorban bagaimana? Nah, mereka menjalin hubungan bertahun-tahun, namun setiap kali makan, setiap kali keluar, yang bayar itu si ceweknya. Nah, ini kan gak masuk akal. Lalu saya tanya, bagaimana? Dia ada uang atau tidak? Dia bekerja atau tidak? Nah, si ceweknya bilang, dia ada uang. Hanya orangnya hitung-hitungan. Hanya orangnya pelit. Bahkan beberapa kali dia bilang dia meminjam uang ke ceweknya ini. Beberapa kali dia pinjam dan beberapa kali pula dia tidak pernah bayar. Nah, ini yang saya bilang satu kepura-puraan. Ini yang saya sebut dengan modus. Nah, saya berharap teman-teman cewek yang mendengar ini, marilah tajam, marilah peka. Kalau dia benar-benar cinta, maka dia akan rela berkorban dan memberikan yang terbaik kepada kamu yang dicintainya. So, itu yang pertama, yaitu dia rela berkorban. Nah, yang kedua, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Nah, yang kedua adalah selalu berusaha membangun komunikasi. Artinya begini, sesibuk apapun dia, secapek apapun dia akan berupaya, dia akan berusaha untuk membangun komunikasi dengan kamu, dan komunikasinya itu aktif. Artinya dia konsisten untuk berkomunikasi dengan kamu. Namun beberapa kali juga yang saya konseling, ada saja tingkah laku anak-anak muda, yaitu ketika mereka berpacaran, maka si ceweknya cerita bahwa cowoknya ini hari ini muncul, besok hilang. Besok muncul, 2 hari hilang. Komunikasinya tidak jelas. Komunikasinya mut-mutan. Lagi senang, komunikasi. Lagi ada kepentingan, komunikasi. Nah, ini yang saya sebut dengan modus ataupun kepura-puraan. So, kalau dia betul-betul jatuh cinta, maka kelakuannya adalah selalu membangun komunikasi yang positif di tengah-tengah kesibukan ataupun kecapean atau keletihan yang dia alami karena bekerja. Nah, itu yang kedua, selalu membangun komunikasi. Nah, yang ketiga, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Yang ketiga adalah memperkenalkan kamu ke orang tuanya. Saya selalu bilang, orang tua atau keluarga adalah peranan yang sangat penting, adalah sesuatu yang esensi, adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan, sesuatu yang sangat-sangat diimpikan
oleh semua orang yang menjalin hubungan. Nah, kalau dia benar-benar jatuh cinta, maka harapan dia, keinginan dia adalah memperkenalkanmu ke keluarga dia, ke orang tua dia. Nah, yang repot adalah menjalani hubungan bertahun-tahun, tapi kamunya tidak kenal papanya siapa, mamanya kamu tidak kenal, saudara-saudaranya tidak kamu kenal, karena tidak pernah diperkenalkan. Ini yang saya sebut tidak ada keseriusan. Ini yang saya sebut hanya main-main. So, kalau dia serius, dia pasti memperkenalkanmu ke orang tuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman muda, terkhusus teman-teman cewek, apakah engkau sudah diperkenalkan ke orang tuanya? Dalam waktu yang lama belum diperkenalkan, maka jadi pertanyaan besar, ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Maka yang keempat adalah dia selalu memberikanmu dukungan dan semangat. Jadi apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu alami, dia selalu hadir, memberikan dukungan, memberikan semangat. Sehingga ketika kamu letih, ketika kamu lelah, atau mulai putus asa, kehadiran dia membawa kamu kembali bersemangat, membawa kamu kembali antusias. Dan itulah tanda kalau dia benar-benar jatuh cinta. Tapi kalau kamu punya cowok tidak pernah memberikan dukungan, tidak pernah memberikan semangat, dan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan gamesnya, hobinya, maka pertanyaan besar, apakah dia benar-benar jatuh cinta atau dia hanya bermain-main saja denganmu? So, marilah kita bijak, marilah kita tajam dalam menganalisa. Kita harus tahu membedakan mana yang benar-benar, mana yang palsu cintanya. So, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Maka yang kelima adalah dia berusaha, dia berupaya menjaga perasaan dan hatimu. Artinya apa yang kamu suka dia lakukan, apa yang tidak suka dia nggak lakukan. Jadi bagaimana supaya kamu senang, bagaimana supaya kamu bahagia, itulah yang dia lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kamu punya cowok, dia nggak menjaga perasaanmu, dia nggak menjaga hatimu, kamu selalu dibuat sedih, kamu selalu dibuat kecewa, kamu selalu digantungin pengharapannya, maka ini yang perlu dipertanyakan. Nah, saya berharap teman-teman muda yang menonton ini, kamu punya cowok adalah cowok yang menjaga hati dan perasaanmu. Sebagaimana dia menjaga dirinya, sebagaimana dia merawat dirinya, seperti itu pula dia menjaga dan merawat engkau. Nah, saya berdoa engkau punya pasangan yang seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta kepadamu. Maka yang keenam adalah dia tidak berlaku kasar, apalagi sampai melukai. Ini yang disebut dengan hubungan toksik, di mana hubungan yang tidak sehat, tidak bertumbuh, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Di dalamnya hanya ada tekanan dan ketakutan. Nah, saya nggak tahu teman-teman cewek yang mendengar ini, apakah engkau ada dalam satu tekanan, ketakutan dengan cowokmu? Saya nggak tahu. Apakah engkau diperlakukan dengan kasar atau melukai hatimu? Saya nggak tahu. Hanya kalau betul-betul dia mencintaimu, maka dia tidak mungkin berlaku kasar, maka tidak mungkin dia melukai engkau. Nah, kalau sampai dia melakukan itu, percayalah, dia nggak sungguh-sungguh mencintaimu. Kalau sampai dia benar-benar melakukan itu, percayalah, dia nggak serius ke kamu. Apapun kata-kata manisnya, apapun janji-janji manisnya, kalau dia berlaku kasar, kalau dia melukaimu, percayalah itu hanya omong kosong. Ingat, perbuatan lebih penting daripada 1000 kata-kata. Tindak nyata lebih penting dari 1000 janji-janji manis.
So bijaksanalah teman-teman cewek dalam menganalisa apakah dia benar-benar jatuh cinta atau dia hanya main-main, modus, atau hanya buang-buang waktu dengan kamu. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Maka yang ketujuh adalah dia tidak membanding-bandingkanmu dengan orang lain. Dia tidak mencari-cari kekurangan ataupun kesalahan kamu. Karena ada banyak pasangan-pasangan muda selalu membanding-bandingkan pasangannya dengan orang lain. Selalu mencari kekurangan dan kesalahan pasangannya. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun termasuk dia, tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelemahan. Apa yang harus kita lakukan dengan semua kekurangan dan kelemahan? Ya, bersyukur. Selain bersyukur adalah kita memperbaiki diri kita, makin hari lebih baik, makin hari lebih berkualitas. So, kalau dia betul-betul mencintaimu, maka dia tidak akan pernah membanding-bandingkan engkau. Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, bagaimana teman-teman muda, cewek-cewek yang mendengar ini? Apakah engkau dibanding-bandingkan? Apakah engkau dilihat terus kekurangan dan kelemahan kamu? So, ini penting banget untuk kita bisa membedakan dan menganalisa apakah dia betul-betul mencintaimu atau sekedar dia hanya main-main atau buang-buang waktu. So, ini penting banget teman-teman muda. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta. Maka yang terakhir adalah, yang kedelapan adalah dia bahagia, bersukacita bersama kamu. Artinya kebahagiaannya, sukacitanya selain dengan Tuhan yang terutama, maka kamu adalah yang berikutnya. Dia benar-benar bahagia, dia benar-benar bersukacita. Dia sangat-sangat excited untuk menceritakan hubungan kalian ke teman-temannya. Dia sangat-sangat excited menceritakan kebahagiaannya dengan teman-temannya dengan adanya kehadiranmu. Tapi kalau dia cemberut, dia nggak bisa bersyukur, dia nggak bisa berterima kasih dengan kehadiranmu. Ini yang perlu dipertanyakan. Apakah dia benar-benar mencintai kamu? Apakah benar-benar dia mengasihi kamu? Nah, saya berharap teman-teman bisa menganalisa dengan tajam, dengan peka, sehingga engkau tidak dipermainkan dengan kata-kata manis, dengan janji-janji manis. So, yang kedelapan ini adalah sangat-sangat penting. Saya jujur dengan pasangan saya yang sekarang, saya sangat bahagia. Saya sangat sukacita. Untuk itu sebisa mungkin saya ketemu teman-teman saya, dimanapun ketemu teman-teman saya cerita tentang hubungan saya cerita tentang pasangan saya cerita betapa bahagianya saya, betapa beruntungnya saya punya pasangan. Dan ini saya lakukan karena betul-betul saya mencintai dia, saya mengasihi dia. So, ada 8 poin ya, ada 8 poin kelakuan cowok ketika benar-benar jatuh cinta kepada ceweknya. So, saya berharap ke-8 poin ini muncul dalam hubungan kalian. Saya berharap ke-8 poin ini engkau bisa analisa dengan tajam, engkau bisa peka, sehingga engkau tidak dipermainkan, sehingga engkau tidak buang-buang waktu. So, ini teman-teman muda yang boleh saya bagikan, terkhusus teman-teman cewek. Pesan saya cuma satu. Jangan cuma main perasaan. Ingat, cinta itu realistis. Cinta itu bisa diukur. Cinta itu punya ukuran. Ukurannya adalah firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, kalau tidak benar, cut, potong. Ingatkan, gak berubah, potong. Sehingga engkau tidak dirugikan, sehingga waktumu tidak terbuang dengan sia-sia. So, ini teman-teman muda yang boleh saya bagikan. Saya berharap ini bisa membantu dan memberkatimu. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat dan mujizat Tuhan. God bless you.